Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami rancang yaitu Boba Spike atau Bola Banana Crispy yang dibimbing oleh Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Tim ini terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Habib Anwar Nasution dengan NIM 20053034, saya sendiri sebagai sekretaris, Harsafa Inayatullah dengan NIM 20053035, Gina Mufidah sebagai bendahara dengan NIM 18053042. Elvira Juliana di bagian pemasaran dengan NIM 20053079 dan Isna Mutia Adifa di bagian produk dengan NIM 20053058. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang di sini yaitu Boba Spy atau Bola Banana Crispy adalah usaha yang bergerak di bidang makanan. Universitas Negeri Padang adalah salah satu kampus yang memiliki jadwal yang cukup padat. Kesibukan mahasiswa pada pagi hingga sore hari membuat mereka pulang hingga larut malam. Mahasiswa UNP makan pukul 7 malam, sehingga ketika mereka selesai kuliah, mereka sering keluar kembali untuk membeli cemilan. Konsep usaha Boba Spy adalah berupa tempat singgah mahasiswa untuk membeli cemilan berupa pisang goreng. Bahan baku pisang yang digunakan adalah pisang raja. Pemilihan pisang raja ini dikarenakan tekstur dari pisang raja lebih kenyal, lembut, dan manis. Boba Spy memiliki berbagai pilihan menu. Yang menu utamanya merupakan menu pisang goreng dengan pilihan coklat, stroberi, green tea, tiramisu, dan keju. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan kantong mahasiswa, yaitu berkisar antara 15.000 per boxnya. 10 sampai 15.000 per boxnya. Produk Boba Spy akan dikemas semenarik mungkin. Selain itu, proses pemasaran produk Boba Spy akan dilakukan melalui media sosial atau online dan secara langsung, sehingga pembeli dapat melihat, memilih, dan melakukan akad jual beli secara langsung atau online untuk produk yang diinginkan. Selain itu, Boba Spy akan melakukan beberapa diskon dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visi Boba Spy di sini yaitu menjadikan bisnis yang sukses baik dalam ekonomi dan pengembangan ide kreatif mahasiswa untuk melestarikan dan memperluas tentang kuliner jajanan di Indonesia. Sedangkan misi dari Boba Spy adalah menyajikan berbagai jenis makanan dengan harga terjangkau dan menyediakan berbagai jenis makanan yang enak yang dikhususkan dengan lidah konsumen lokal. Tujuan dari Boba Spy sendiri yaitu tentu saja mendapatkan keuntungan, kemudian menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kita jual agar mencapai target penjualan dan membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Habib Anwar Nasution. Kepada Habib dipersilahkan. Baiklah, saya Habib Anwar Nasution akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strike atau biasa disebut dengan kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihannya menjual produk untuk semua kalangan, baik dimulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu yang kedua memiliki keunikan rasa dari tiap bola-bola pisang karena memiliki topping yang bermacam-macam. Yang ketiga baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah pisang itu sendiri. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama sangat mudah dibuat sendiri. Jadi sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua yaitu cara pembuatannya mudah ditiru. Lalu untuk kategori selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang tertarik kepada makanan sehat seperti yang berbasis buah-buahan. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan, sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar, sehingga kami mampu memproduksinya secara terus-menerus. Lalu yang keempat, ada harganya yang terjangkau. Lalu untuk kategori selanjutnya ada threat atau ancaman.
Yang pertama yaitu ancamannya adanya produsen yang baru yang meniru ide bisnis kami. Yang kedua yaitu adanya pesaing yang menambah varian rasa yang sulit kami temui. Yang ketiga yaitu melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Lalu selanjutnya ada deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang kami jalani ini yaitu Bobaspai bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasar yaitu pisang. Yang kedua jenis produk. Jenis produk bergerak di bidang produksi barang dengan memproduksi makanan cemilan yang banyak disukai oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Yang ketiga kegunaan, keunggulan, dan inovasi produk. Bobaspai sangat cocok untuk kalangan yang suka dengan makanan yang berbau pisang dan cocok sebagai makanan selingan untuk pengantar makanan besar yang terbuat dari bahan dasar pisang yang dipadukan dengan berbagai macam selai. Lalu yang keempat yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha yang kami lakukan yaitu di sekitar Universitas Negeri Padang. Yang kelima, waktu. Pelaksanaan kegiatan wirausaha ini rencananya dimulai pada bulan Oktober 2022. Penginfoan waktu penjualan bisa dilihat melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Lalu yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. Terdiri dari yang pertama yaitu dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, membantu perekonomian para penjual pisang dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, dampak usaha terhadap lingkungan sosial. Bobaspai dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan budaya. Bobaspai berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai produk olahan pisang. Yang keempat, dampak usaha terhadap lingkungan alam. Bobaspai mengambil bahan-bahan dasar pembuatan olahan pisang. Lalu yang terakhir yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis terbagi dua. Yang pertama risiko internal. Terbagi lagi yang pertama yaitu kesalahpahaman antara anggota pelaksana dalam mengelola bisnis. Lalu yang kedua ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Lalu untuk kategori risiko eksternal, yang pertama yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat. Yang ketiga banyaknya pesaing yang bermunculan. Dan yang terakhir tidak tercapainya target penjualan. Baiklah untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Gina Mufidah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Habib, yaitu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Karena Bobaspai terbuat dari bahan yang higienis dan berkualitas, sehingga Bobaspai bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang kedua, wilayah pemasarannya. Untuk saat ini, wilayah pemasaran terletak di Kota Padang, khususnya daerah sekitar UMP. Jika sudah banyak peminat dari Bobaspai, wilayah pemasarannya akan diperluas. Yang ketiga, yaitu situasi persaingan. Untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing, seperti pedagang, gorengan, keliling, dan yang dijual di pinggir jalan. Yang keempat, jumlah dan harga produksi. Target produksi Bobaspai per hari adalah 100 piece dengan harga per piece yaitu 2.000. Harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Yaitu pisang, tepung terigu, tepung panir, vanili, selai coklat, selai green tea, selai tiramisu, keju, meses warna-warni, dan hanya itu. Selanjutnya yaitu kesediaan alat atau teknologi alat produksi. Yang pertama itu kompor, tabung gas, kuali, spatula, pisau, gunting, saringan penggorengan, perutan keju, baskom besar, nampan,
toples garpu, bisnis tag atau stiker, plastik kemasan, meja, kursi, bel. Selanjutnya itu biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari kuota spanduk berdiri. Yang keempat, biaya tetap yang terdiri itu transportasi. Total biaya keseluruhan yaitu mencapai 1.803.000 tambah 2.768.000 tambah 250.000 tambah 450. Jadi biaya keseluruhannya itu 5.271.000. Yang ketiga itu proses produksi. Proses produksi akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu. Proses produksi Boba Spy dimulai dari persiapan bahan, alat, dan kemasan selain yang dijual. Yang keempat, kapasitas produksi. Kami menargetkan minimal 120 piece Boba Spy setiap harinya dengan harga 2.000, sehingga per bulan menghasilkan 120 kali 30 kali 2.000 menjadi 7.200.000. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, rencana manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Nama usaha kami yaitu Boba Spy atau Bola Banana Rainbow. Nama pemiliknya yaitu Habib Anwar Nasution, Evira Juliana, Gina Mufidah, Hasyafa Inayatullah, dan Isna Mutia Adifa. Tempat usaha yaitu di sekitaran UMP, tepatnya di Jalan Belibis, dan jenis usaha kami yaitu makanan. Kemudian struktur organisasi. Ketuanya yaitu Habib Anwar Nasution, sekretarisnya Harsyafa Inayatullah, bendahara Gina Mufidah, bagian pemasaran Evira Juliana, dan bagian produk Isna Mutia Adifa. Selanjutnya yaitu tim pengelola. Ketua Habib Anwar Nasution, tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan bisnis. Kemudian sekretaris yaitu Harsyafa Inayatullah, tugasnya mengembangkan dan menerapkan aturan-aturan yang disepakati dalam menjalankan usaha, mengatur sistem rekaman atau dokumen usaha, mencatat pesanan dan menanggapi pertanyaan dari pembeli atau mitra bisnis secara langsung melalui telepon, email, atau sosial media. Kemudian bendahara yaitu Gina Mufidah, tugasnya menyusun anggaran keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dalam menjalankan bisnis. Kemudian bagian pemasaran Evira Juliana, tugasnya yaitu sosialisasi dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh baik secara langsung maupun melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan berbagai media sosial lainnya. Yang terakhir, bagian produk yaitu Isna Mutia Adifa, tugasnya mengembangkan produk atau jenis makanan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan, desain kemasan produk, visi produk, evaluasi, dan pengawasan produk. Yang keempat yaitu rencana UKM Mitra. Usaha Boba Spy akan melakukan kerjasama dengan pemasok utama pisang yang ada di daerah Padang, dan juga akan membangun mitra dengan tempat makan yang ada di sekitaran UMP, dikarenakan Boba Spy bisa dijadikan sebagai makanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Kebutuhan investasi yang pertama yaitu biaya produksi dengan jumlah 2.768.000. Yang kedua, biaya promosi dengan jumlah 250.000. Selanjutnya, kebutuhan modal kerja. Yang pertama, biaya variabel dengan jumlah 1.803.000. Yang kedua, biaya tetap yaitu 450.000. Selanjutnya, rencana laba atau rugi. Estimasi penjualan yaitu 7.200.000. Bahan bakunya yaitu 1.803.000. Biaya promosinya 250.000. Biaya peralatan yaitu 2.768.000. Biaya tetapnya yaitu 450.000. Total atau jumlah keseluruhannya yaitu 5.271.000. Selanjutnya, perhitungan BEP yaitu FC atau biaya tetap dibagi
P harga per unit dikurang FC yaitu harga variabel per unit sama dengan 450.000 dibagi 2000 dikurang 66 sama dengan 233. Selanjutnya prediksi arus kas. Nama unit yaitu Bobas Pai dengan target penjualan 3.600, harga per unitnya 2.000, total biaya yaitu 3.600 dikali 2.000. Total penjualannya yaitu 7.200.000. Prediksi arus kas. Biaya bahan baku estimasi biaya yaitu 1.803.000. Biaya promosi estimasi biayanya yaitu 250.000. Biaya peralatan yaitu 2.768.000. Biaya tetap yaitu 450.000. Sehingga total keseluruhannya yaitu 5.271.000. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.